kita kembali lagi di konsen Kongko Seni. Ini sudah ada Pak Nono. Beliau kartunis, juga ilustrator juga ya Pak ya? Iya. Rangkepan semuanya. Rangkepan semuanya. Tapi sekarang beliau menggeluti dunia yang cukup unik ya kan. Jadi banyak orang yang belum masuk ke situ ya Pak ya. Apa Pak bisa diceritakan Pak? Soal yang mana dulu ini? Wah, ini yang katanya cerita-cerita itu. Waduh. Cerita-cerita humor. Cerita-cerita humor. Cerita humor tuh saya tertarik dengan tokoh Nasruddin Hoja. Oh. Jadi Nasruddin Hoja itu luar biasa. Beliau adalah seorang sufi yang lahir di Anatolia, Turki. Kira-kira abad ke-6 itu, dan beliau sangat luar biasa. Jadi di sana di Turki sendiri itu beliau dianggap sebagai sufi besar dan sangat berpengaruh. Cuman itu tadi, meskipun beliau besar tapi yang lebih dikenal oleh masyarakat luas adalah gaya humornya yang lucu, yang jenaga dan sebagainya. Kadang-kadang malah justru terkesan konyol atau seakan-akan bodoh dan sebagainya. Tapi itulah kekuatan Nasruddin Hoja. Jadi kelihatannya pinter-pinter bodoh atau bodoh-bodoh pinter kira-kira. Bodoh-bodoh pinter. Bingo. Oke, nah ini kalau Pak Nono sendiri ini jatuhnya itu kan kayak semisal komedi, cerita-cerita komedi lucu, dan komedi sekarang sudah menjadi terpecah belah banyak sekali genrenya. Komedi yang dari pinter-pinter bodoh atau bodoh-bodoh pinter dibalik, atau ada yang istilahnya kita kayak musuhan, ada yang dibully, ada yang dan macam-macam gitu kan. Nah ini kalau Pak Nono sendiri itu mengambil genre komedi yang mana ini? Kalau saya sebetulnya lebih balik lagi, artinya kembali ke model konvensional lagi. Jadi zaman kehidupan sufi zaman dulu itu kan mereka sangat serius ya, tapi Nasruddin Hoja menjadi keistimewaannya adalah beliau bisa mengubah suasana yang kelihatannya serius itu menjadi sesuatu yang satirikal. Kekuatannya luar biasa itu. Jadi sesuatu hal yang digarap serius, komedi yang menertawakan orang atau menertawakan diri sendiri. Betul. Tapi itu digarap dengan serius. Gitu, iya, sebaliknya kelihatannya serius tapi digarap secara humoristik, atau mungkin yang humoristik lagi digarap secara serius. Kira-kira seperti itu. Oke, ini sangat menarik sekali ini cerita-ceritanya. Nah, dan cerita-cerita yang Pak Nono dibikin itu apakah cerita-cerita yang sudah dibikin komiknya gitu kan, komik strip itu, atau memang itu pure udah berbeda banget, dan contohnya seperti apa gitu? Iya, jadi humor Nasruddin Hoja itu semua jumlahnya ada ribuan cerita, dan masing-masing itu di masing-masing negara yang berbeda-beda itu diterjemahkan sesuai dengan kultur negara tersebut. Jadi kalau dia di negeri Eropa barangkali juga kemudian dimodifikasi dengan style-style setempat dan sebagainya. Nah kalau saya lebih cenderung kembali ke tradisional. Ke tradisional Indonesia atau? Tradisional Indonesia. Hanya bahasanya memang bahasa-bahasa yang agak ngepop supaya lebih mudah dipahami oleh audiens di Indonesia. Oke, apakah lebih signifikan lagi Indonesia, Jawa atau Bali atau Kalimantan, atau memang pure semuanya di Indonesia? Kalau saya bicara seperti itu, jadi mungkin bahasa tanpa harus membuat identifikasi ya, misalnya apakah ini Jawa atau Sunda, ya kita anggap Jawa semua, kita anggap Indonesia itu mewakili semuanya. Contohnya seperti apa aja ini Pak? Cerita-cerita yang Pak Nono sudah bikin. Misalnya seperti ini. Suatu hari Nasruddin Hoja itu sedang menjemur baju di belakang rumah. Tiba-tiba begitu dia sedang menjemur baju, tiba-tiba hujan deras. Langsung dia ambil lagi cucian-cuciannya, dan sambil bergumam dia bilang, enggak apa-apa kalau gitu
saya kan ke depan rumah aja, siapa tahu di depan rumah nggak hujan, kira-kira seperti itu. Iya, lah sama aja itu kan. Ya, di belakang hujan, dia pikir kalau di depan rumah berarti nggak hujan, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oh gitu. Jadi sesuatu hal yang kecil yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari orang bercerita gitu ya. Iya. Oke, gitu. Jadi ada satu contoh lagi, misalnya suatu hari Nasruddin Hoja itu kemalingan. Jadi begitu tahu kemalingan, tangga-tangga pada datang. Ya. Nasruddin, wah kamu nih kemalingan nih, gara-gara kamu nih lupa ngunci pintu dan sebagainya. Terus yang lain tetangga-tetangganya juga nyalain. Iya benar itu Nasruddin. Kalau dia tidur ngorok mulu sih, jadi nggak tahu kalau ada pencuri masuk dan sebagainya. Yang lainnya juga nimbrung semuanya gitu. Iya. Terus tiba-tiba dia bilang, Nasruddin dengerin aja, tapi tiba-tiba dia udah nggak kuat nahan lagi. Stop. Ya. Emangnya dikira aku aja yang salah, pencurinya nggak salah, misalnya seperti itu. Iya, yang harusnya salah malah pencurinya ya, karena dia mencuri, tapi dia yang oke gitu ya. Dah begitu tadi, dan masih banyak cerita. Nah, ini cerita dari Pak Nono sendiri itu diaplikasikan ke mana, Pak? Di sebuah tulisan aja atau difilmkan atau dijadiin? Enggak, untuk sementara ini saya akan membuat kumpulan-kumpulan dulu. Yang nggak tahu nanti mungkin mau dibukukan atau mungkin dibikin monolog dan sebagainya, itu kemungkinan ada seperti itu. Oke, kalau penasaran dengan cerita-cerita yang sudah dibikin oleh Pak Nono, nantikan, entah itu mau dibikin buku, entah itu nanti disampaikan monolog kayak teater gitu, atau bisa dijadikan komik gitu ya Pak ya. Betul. Itu bisa ditungguin aja mau dibikin seperti apa cerita yang sudah dirangkai oleh Pak Nono. Nantikan aja. Oke, terima kasih di Kongkos Seni apaan ya? Ya kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kongkos Seni Humor dah. Kongkos Seni Humor. Terima kasih Pak. Terima kasih. Atas kehadirannya di sini dan dadah. Dah.